Yang pertama adalah reaksi fenol dengan basa, ya. Jadi ketika fenol direaksikan dengan basa, maka basa akan merebut hidrogen yang ada pada gugus OH fenolik tadi. Sehingga OH ditambah H apa jadinya? H2O. Dan kemudian O-nya yang negatif ini akan membentuk ikatan ion dengan Na yang positif. Sehingga dihasilkan sodium fenoksida atau sodium fenolat. Sodium fenolat ini distabilkan oleh resonansi yang dapat terjadi pada cincin benzena, ya. Sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, ya. Nah, jadi ini gambaran bagaimana resonansi dapat menstabilkan baik itu kation, anion maupun radikal. Dalam hal ini adalah anion atau ion negatif. Jadi dia dapat menstabilkan anion dengan cara mendistribusikan muatan negatif tadi ke seluruh bagian dari molekul. Sehingga muatan negatif tadi tidak hanya ditanggung oleh satu atom, ya, tapi akan dibantu oleh atom-atom yang lainnya. Nah, reaksi pembentukan sodium fenolat dari fenol ini sangat penting dalam industri farmasi, ya. Salah satunya dalam proses pembuatan asam salisilat. Saudara bisa perhatikan di sini. Jadi untuk membuat asam salisilat, fenol itu terlebih dahulu kita reaksikan dengan basa nih, ya. Maka akan dihasilkan sodium fenolat yang tadi baru saja kita jelaskan. Nah, ketika sodium fenolat ini direaksikan dengan gas karbon dioksida, akan dihasilkan senyawa sodium salisilat. Jadi COONA dan CONA. Nah, sodium salisilat ini ketika ditambahkan dengan asam, ya, maka O-nya akan mengambil H dari asam. O yang ini juga akan mengambil H dari asam, sehingga dihasilkanlah asam salisilat. Ini adalah gambaran bentuk asam salisilat, ya. Nah, dan ini yang di atas ini adalah gambaran bagaimana proses sintesis asam salisilat dalam skala besar, ya, di pabrik-pabrik, ya, menggunakan reaktor yang sangat besar ini, ya. Bagaimana pengaturan aliran karbon dioksidanya, bagaimana pengaturan aliran campuran fenol dengan basanya, ya. Nah, disinilah mereka nanti akan bereaksi, ya, dan nanti produknya akan mengalir ke sini sehingga dihasilkanlah senyawa asam salisilat, ya. Jadi asam salisilat ini nanti akan saudara pelajari di semester 3, ya. Sangat banyak kegunaannya. Kita bisa bikin aspirin atau asam asetil salisilat dari asam salisilat. Kita bisa bikin salbutamol atau albuterol untuk asma, ya, dari asam salisilat. Dan banyak lagi senyawa-senyawa lainnya yang dapat dibuat dari asam salisilat. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika fenol direaksikan dengan suatu basa, maka fenol akan berubah menjadi ion fenolat, ya. Ini contoh lainnya yang bisa saudara perhatikan. Contoh ketika nitrophenol direaksikan dengan satu bromobutan. Kita kondisikan reaksinya dalam suasana basa. Jadi K2CO3 ini adalah garam, ya, garam yang bersifat basa. Kalau NaOH tadi kan memang basa. Kalau K2CO3 itu adalah garam yang bersifat basa, ya. Karena dia bersifat basa, maka tentu dia dapat mengambil hidrogen fenolik, karena hidrogen fenol sifatnya asam. Basa suka sama asam. Sebagaimana terjadinya reaksi eliminasi, basa bisa mengambil hidrogen beta. Kenapa hidrogen beta bersifat asam, ya? Di sini basa bisa mengambil hidrogen pada senyawa fenol karena bersifat asam. Jadi kalau digambarkan, reaksi ini terjadi seperti ini, ya. Di sini ada NO2, dan kemudian di sini OH-nya saya jabarkan, ya, biar nampak pemutusan ikatannya. Nah, bagaimana struktur K2CO3? Nah, strukturnya seperti ini. CO3 negatif, kemudian K-nya positif, ya. Seperti ini. Nah, jadi dia bersifat basa, ya. Akan mengambil hidrogen yang bersifat asam pada senyawa fenol. Sehingga ikatan OH ini
diputuskan ya, elektronnya mengarah ke atom O yang elektronegatif. Akibatnya H ini akan direbut oleh si basa ya. O-nya menjadi bermuatan negatif. Nah, jadi di sini nanti akan terbentuk ion fenolat, di mana ion fenolat ini kalau mau saudara gambarkan, dia distabilkan nanti oleh resonansi. Nah, kalau saudara perhatikan ion fenolat ini kan bermuatan negatif ya, maka sifatnya adalah sebagai nukleofil. Nah, karena dia bermuatan negatif. Nukleofil apa nih? Tentu nukleofil kuat ya. Nah, sekarang direaksikan dengan 1 bromobutan. Perhatikan tuh 1 bromobutan. Ada apa di 1 bromobutan? Ada gugus X yang sifatnya mudah lepas. Jadi ketika senyawa ion fenolat ini ya direaksikan dengan 1 bromobutana ya, maka ini cenderung otomatis ya, si O akan menyerang karbon yang terikat dengan X tadi, sehingga gugus X-nya lepas. Nah, maka akan dihasilkanlah senyawa bagaimana nih? Nah, ini nukleofilnya. Di sini NO2. Kemudian di sini O-nya mengikat berapa karbon nih? Kita hitung aja 1, 2, 3, 4. Kalau kita buat aja nih 1, 2, 3, 4. Nah, sama nggak ini sama ini? Sama ya? Nah, begitu. Nah, inilah mekanisme yang terjadi ketika suatu senyawa fenolik ya direaksikan dengan basa, apakah basanya NaOH atau bisa juga menggunakan garam K2CO3 ya, potasium karbonat. Sehingga ketika direaksikan nanti dengan alkil halida, maka akan dihasilkan senyawa eter. Dan ini sangat penting, nanti di sintesis obat kita akan banyak jumpai reaksi yang seperti ini, karena banyak sekali obat-obatan itu yang mengandung gugus fungsi eter. Nah, ini ada soal rebutan. Siapa yang bisa jawab dipersilakan. Ah, oke. Irfan, yang produknya ya, San? Ya, Saya Pak. butuh produk. Yang dua kemungkinan kan, Mbak? Yang A dan B-nya aja. Apa yang A, kira-kira apa yang B? Kalau cuma bisa satu menebak, nggak apa-apa, satu aja. Pak. Yang A, 1, 2, 3. Coba baca yang A itu apa? O, CH2, apa tuh? Oh, CH2, 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 CH3, BR, Pak. Kok ada CH3? Dari mana datang CH3-nya? CH2, Pak. Yang A udah hampir benar tuh, tapi yang B masih salah. Ini tadi 1,4 di bromobutan, 1, 2, 3, 4. Di sini BR. Yang A tadi dibuat oleh Irfan seperti ini strukturnya. Tinggal siapa yang bisa menjawab yang B. Nah, ini yang A. Jadi O, kemudian CH2, 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 ada 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Terakhir B, BR. Oke, siapa yang bisa menebak kira-kira apa yang B itu? Oke lah, saya kasih tahu ya. Nanti dipelajari mekanismenya di rumah. Kenapa bisa terbentuk produk A dan B ya. Produk A tadi dijawab oleh Irfan udah oke. Yang B itu begini strukturnya. Nah, satu lagi. Di sini NO2. Di sini O. 1, 2, 3, 4. Ada O lagi. Nah, kemudian kira-kira terbayang nggak sama saudara nih? Jadi ketika dia terbentuk produk A, ion fenolat bisa saja menyerang kembali yang A ini. Nah, sehingga ini lepas, terbentuklah produk yang B, ya. Nah, gitu. Jadi ada 2 kemungkinan produk, ya. Yang mana nanti akan banyak terbentuk tergantung kondisi reaksinya. Nah, jadi ini pernah saya alami juga di lab ya. Saya pengen nyerangnya 1 kali saja. Tapi rupanya ke kiri dia masuk, ke kanan dia masuk. Jadi silakan dipelajari mekanismenya.